Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, ini teman-teman kelanjutan video yang kemarin pada saat saya aplikasi epoxy surfacer PSEP Second ya, menggunakan spray gun Meiji F110 G15T. T-nya itu tulip. G15 maksudnya dia memiliki nozzle 1,5. Nah, untuk hasilnya seperti ini, halus banget teman-teman. Ini hanya satu lapis kemarin teman-teman. Tapi walaupun satu lapis, PSEP ini dia sudah cukup ya, karena dia memiliki karakter yang padat. Walaupun dia hanya satu lapis, jadi pada saat descending tidak banyak bagian atau lapisan yang terbuang. Jadi hanya menghaluskan aja. Sebenarnya ini udah halus ya. Jadi untuk membuka pori-porinya aja. Nah, di sini saya menggunakan amplas kering alias dry sanding. Saya menggunakan dari Mirka. Ini Mirka Gold yang biasa aja. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan mesin sander listrik. Nah, kebetulan ini ada vakumnya. Jadi pada saat kita pakai, debu itu nggak banyak yang terhambur ya. Jadi debunya itu bisa disedot ke bagian penampungan debu yang di belakang gitu ya. Nah, di sini sebenarnya mesin biasa ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin memberikan referensi yang lebih luas, yang lebih banyak. Biasanya saya menggunakan mesin sander yang dari angin ya, mesin air sander ya. Jadi menggunakan angin. Nah, sebenarnya dari segi harga yang air sander itu yang saya pakai itu yang versinya lebih murah. Nah, ketimbang kalau yang listrik sebenarnya harganya lebih mahal. Cuman pengoperasiannya dia hanya menggunakan listrik. Sedangkan air sander yang biasa saya pakai itu harus menggunakan kompresor minimal 3 HP. Nah, jadi yang mahal itu sebenarnya kompresornya teman-teman ya. Sebenarnya sendernya murah, yang mahal itu adalah kompresornya. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki kompresor yang minimal 3 HP, nah itu sangat enak apabila menggunakan air sander. Nah, tapi untuk segi kecepatan sebenarnya yang lebih cepat itu menggunakan air sander ya, karena dia orbitalnya itu dia lebih lebar dan tenaganya lebih lebar, lebih besar juga. Sedangkan yang listrik itu dia kebetulan yang saya pakai ini dia nggak ada pengatur kecepatan, tetap ya putarannya dia tidak bisa dirubah-rubah. Nah, balik lagi ke karakter dari Second PSEP ini, dia pada saat kita sanding dia tuh enak sekali, lembut ya, empuk. Nah, jadi di amplas menggunakan dry sanding dia sangat enak. Nah, untuk mesin ini jangan lupa teman-teman tetap menggunakan soft pad interface. Nah, jadi tujuannya untuk mengikuti lekuk dari body. Nah, dan juga agar pada saat kita mengamplas atau kita sanding dia tidak terlalu keras ya mengenai body. Nah, sekalian juga kita periksa-periksa lagi, siapa tahu ada pinhole ataupun ada baret-baret kasar ataupun yang memang harus kita dempul ya kita dempul aja. Di sini saya menggunakan spot putty aja teman-teman, spot putty dari Wanda ya. Nah, ada beberapa bagian juga yang harus diamplas lagi. Nah, untuk bagian atas ini saya nggak di epoxy ya teman-teman, karena udah saya anggap masih bagus ya. Nah, di sini sebelum kita aplikasikan base coat, nah terlebih dahulu proses degreasing seperti biasa ya, dan juga taklot. Nah, oke, di video kali ini juga teman-teman kita mau ngobrolin tentang bagaimana sih proses base coat yang baik. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari aplikasi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Meiji Finer Core untuk aplikasi base coat. Nah, jadi saya menggunakan satu spray gun ini untuk dua aplikasi, yaitu base coat dan clear. Nah, untuk hasil nanti di part berikutnya khusus kita membahas tentang clear. Nah, di sini teman-teman tips ya, agar teman-teman mendapatkan hasil base coat yang halus dan tidak banyak debu. Kuncinya yang pertama, spray langsung basah.
Nah, spray langsung basah itu bukan berarti tebal ya teman-teman. Jadi beda pengertian antara basah dan tebal. Kalau basah, dia itu belum tentu tebal. Nah, jadi kira-kira basah itu pengertiannya semua area tercover secara penuh, tetapi tidak tebal. Nah, jadi itu yang saya maksud langsung basah, maksudnya seperti itu. Jadi tampilannya itu pada saat kita spray awal, dia langsung glossy. Nah, maksud saya seperti itu. Jangan dihamur-hamur ya. Jangan disaur-saur kalau bahasa daerahnya mungkin ya. Bahasa awam banyak yang bilang itu disaur-saur. Nah, adapun keuntungan ataupun kelebihan kalau kita spray langsung basah itu, kalau menurut saya ya, daya rekatnya akan lebih maksimal karena dia benar-benar menyatu dengan media, ataupun kalau di atasnya dia ini epoxy surfacer, dia benar-benar akan menyatu dengan maksimal. Karena kalau dia di spray dengan cara disaur-saur atau di spray kering, kemungkinan, ini opini saya aja ya, kemungkinan adesifnya itu bakal berkurang. Maka tidak heran apabila teman-teman mungkin pernah menemukan cat yang kehilangan adesifnya atau peel off ya, atau dia mengelupas seperti kulit bawang. Jadi antara epoxy dan base coat itu seperti tidak ada kekuatan daya rekat. Nah, mungkin opini saya seperti itu. Tapi balik lagi ke kualitas base coat yang kita gunakan teman-teman. Jadi tidak semata-mata dari teknik aplikasi ya, tapi dari kualitas base coat pun itu juga pastinya berpengaruh. Nah, makanya ada harga, ada kualitas. Mungkin pepatah tersebut ya masih berlaku ya teman-teman. Nah, untuk base coat sebenarnya di sini untuk merek ya kita mungkin nggak terlalu banyak ngobrolin. Di sini saya pakai Wanda hitam. Cuman ini Wanda ini hitamnya itu dia ada partikel biru-birunya, partikel siralik ya. Hitamnya pun bagus ya. Hitamnya juga pekat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Saya spraynya langsung basah. Nah, untuk spray gun yang saya gunakan ini sebenarnya dia didesain untuk nembak clear ya. Nah, tetapi untuk nembak base coat yang mungkin masih kategori solid ya, walaupun ini hitam ada hitam seraliknya, tapi dia masih dominan ke solid. Makanya teman-teman bisa melihat sekali jalan sekali libas daya tutupnya sangat baik. Nah, jadi disinilah ciri-ciri kualitas dari base coat ataupun cat ya. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri. Dari epoxy yang berwarna kuning, kurang lebih kuning alpukat ya, sekali jalan dia langsung nutup. Nah, di sini saya menggunakan campuran yang relatif encer teman-teman, 1:1. Jadi 1 base coat, 1 thinner. Nah, tapi karena ini warna hitam, aman teman-teman. Jadi sebenarnya ya, selain kita spray langsung basah, main di teknik juga itu harus langsung basah ya, teknik spraynya. Dan juga jangan takut main encer teman-teman. Kalau versi saya seperti itu. Karena apa? Kita juga harus mengenal karakter dari spray gun kita. Nah, spray gun ini kalau dibanding dengan spray gun yang full size yang lain, ini tergolong spray gun yang lambat sebenarnya ya. Tapi karena dia desainnya untuk clear ya, dibawa ke untuk main nembak base coat, jadi dia masih memiliki kecepatan yang bagus. Nah, ini hasil tembakan kita pada body Honda Freed ya. Jadi hasilnya itu halus banget, minim kulit jeruk ya. Jadi nggak perlu lagi diamplas, hanya bagian-bagian yang seandainya ada defect, bintik-bintik atau misalnya kotoran, nah yang kita amplas hanya bagian yang seperti itu.
Jadi kita nggak perlu amplas semua. Nah, di sini teman-teman bisa dibandingkan nanti ya perbedaan dari pattern dan juga perkenaan pada media. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan mode full wide open. Jadi semua settingan itu saya buka full. Nah, jarum fluid outputnya saya buka full, patternnya saya buka full, kemudian angin saya kasih 2 bar. Alhasil yang terjadi semburannya itu tengahnya kosong. Nah, jadi dapatnya itu tipis banget. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya dengan yang sebelahnya nanti pada saat spray ya. Di sini karena saya udah terlanjur dari bawah, saya spray, saya buka dengan settingan pertama, ya udah saya selesaikan sampai atas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada yang bolong di tengah-tengahnya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal merubah aja settingan. Nah, di sini dia masih kurang basah sebenarnya, teman-teman. Nah, di sini airnya saya tetap mempertahankan angin 2 bar, tapi patternnya yang saya kecilin. Nah, jadi agar mendapatkan semburan yang langsung basah ya, nanti. Nah, di sini patokannya apabila kita tetap menggunakan pressure 2 bar, tapi pada saat dibuka full patternnya itu bercabang, maka mau nggak mau kita harus mengurangi lebarnya ya. Jadi dia agak diperkecil. Nah, di sini baru kelihatan teman-teman. Jadi dia lebih basah mainnya, dan juga keuntungan kalau kita main basah itu dia bakal minim sekali debu dan hasilnya pun halus dan lembut ya. Nah, kemudian thinner, usahakan thinner pakai yang thinner slow. Karena di sini saya pakai Wanda, saya pakai thinnernya juga dari satu produk ya. Thinnernya ini saya pakai yang medium, Siken reducer medium ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang di sebelah kanan ini dia lebih agak kering ya. Sedangkan yang sebelah kiri dia lebih basah. Oke teman-teman, untuk aplikasi clear nanti kita lanjut lagi di part ketiga atau part selanjutnya ya setelah video ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Karena teori body repair sebenarnya banyak banget. Dalam satu unit mobil itu kalau mau dibahas satu persatu secara detail sebenarnya banyak banget teman-teman. Tapi secara umum aja lah. Kalau yang lain-lain mungkin teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi hal-hal yang memang menurut saya ini penting, nah ini saya akan sampaikan. Oke teman-teman, lanjut di video part berikutnya. Terima kasih.